Oke, jumpa lagi dengan CP Blue Pulkra. Seperti yang kita lihat di depan kita ini ada ikan cana Blue Pulkra yang ukurannya cukup mini ya. Nah, tapi kali ini yang mau saya bahas adalah soal pakan pelet. Pada umumnya kan ikan cana ini kan memakan makanan hidup gitu atau predator ya, makan binatang-binatang kecil seperti cacing, jangkrik, atau ulat Hongkong dan lain-lain lah. Tapi kadang hal itu bisa bikin Sedikit kita kerepotan. mungkin harus merawat dua makhluk gitu ya. Artinya kita harus bisa merawat cacing agar hidup lebih lama, atau ulat Hongkong gitu kan, atau jangkrik gitu. Tapi bisa juga sih kita kasih pakan udang atau udang beku ya, bisa kita simpan di kulkas gitu. Nah, tapi kali ini bukan pakan itu yang mau saya bahas. Yang mau saya bahas itu bagaimana ikan cana mau makan pelet. Nggak dipungkiri sekarang banyak sekali tuh penjual-penjual pelet khusus ikan-ikan cana dengan manfaat ikan yang berbeda-beda gitu untuk menaikkan warna kuning, merah, atau biru gitu kan. Contohnya seperti pelet yang saya pakai untuk ikan cana ini. Yang pertama ini premium blue, ukuran yang paling kecil ya, dan juga dimix dengan maxi yang warna merah, sama ukurannya, sama yang kecil juga. Nah, jadi yang mau kita bahas bagaimana agar ikan cana Blue Pulkra ini mau makan pelet. Kenapa saya bikin video ini, karena saya sering melihat di komentar-komentar atau status-status di YouTube atau di Facebook gitu ya, bagaimana biar ikan saya mau makan pelet gitu kan, atau agar doyan pelet. Oke, langsung aja ke topik pembahasannya. Yang pertama, ikan ini kan sekarang banyak pembudidaya ya, atau banyak yang ngebreed lah, mengawinkan ikan tersebut. Nah, itu udah pasti tuh kemungkinan besar mereka membesarkan ikan atau merawat burayak ikan itu setelah menggunakan cacing sutra, mereka biasanya menggunakan pelet ya kan. Mereka menggunakan pelet. Nah, itu bisa salah satu cara atau alternatif kita agar kita memiliki ikan langsung mau doyan pelet. Itu yang pertama. Tapi masalahnya yang kedua nih, ketika kita beli ikan, entah itu ukurannya kecil atau besar, cuman dia belum pernah dikasih pelet atau belum terbiasa makan pelet, nah itu tantangan buat kita tuh. Karena kan kadang untuk orang-orang yang tiap hari pulang pergi kerja gitu kan, nah itu nggak setiap hari bisa ngasih makan ikannya pakai cacing gitu, atau ulet, atau pokoknya makanan hidup lah yang notabene ya harus kita rawat juga gitu kan. Nah, ini makan alternatif menurut saya yang lebih simpel itu ya pakai pelet. Cukup sekali beli, kita kasih secukupnya, sudah bisa kita simpan, yang penting rapih. Makanya saya pakai tempat seperti ini. Ini tinggal sedikit nih. Ini bisa kepake berapa minggu, mungkin 1 bulan juga ini. Kalau untuk 1 atau 2 ikan masih cukup. Cuman ya tetap ketika hari libur Sabtu atau Minggu kita harus selingin pakai entah itu cacing, entah itu udang. Kalau saya biasanya pakai ulat Hongkong dan udang kering. Bukan udang kering, udang basah yang beli di pasar tuh. Cuman ulatnya sekarang lagi habis nih, paling besok beli lagi, hari Sabtu. Nah, kembali lagi bagaimana cara agar dia doyan pelet. Gampang aja, yang penting sabar dan tekun aja gitu, rutin. Sabarnya itu
kita harus bisa puasain ikan. Kadang kan emang salah satu yang buat kita suka ikan predator itu ketika kita memberi makan gitu kan, memberi makan dia lahap gitu, galak banget gitu kan saat kita kasih makan. Nah, disitu juga daya tarik mereka nih, daya tarik ikan-ikan predator. Nah, cuman ketika kita ingin treatment dia biar makan pelet, kita harus puasain dulu 2 hari atau mungkin sampai 3 hari. Tapi nggak perlu langsung 2 hari atau 3 hari, nggak perlu. Puasakan dulu dari pagi, seumpamanya biasanya dikasih makan nih pagi atau malam hari. Pokoknya dalam ketika kita ngasih makan sehari 2 kali atau sehari sekali, nah itu lengkap dulu tuh, jangan dikasih makan dulu, minimal 1 hari lah. Nah, setelah itu 1 hari kita goda-goda dia. Nah, setelah kita goda-goda kayak gini, kasih aja pelet tuh 2 butir atau 3 butir, masukin ke akuariumnya. 2 butir atau 3 butir, biarin dulu. Dia kan nggak langsung makan nih, kalau sampai dia nggak langsung makan, biar dulu sampai beberapa jam lah, biar aja sampai beberapa jam, biarin aja tuh. Kalau ini udah lahap banget. Nah, kalau masih nggak dimakan, sekiranya peletnya itu udah mulai ngembang gitu kan, kalau peletnya ngembang ya di air, nah kita serok aja, kita serok pakai serokan kecil tuh, udah nggak usah dikasih makan dulu, biarin. Nah, nanti beberapa atau mungkin setengah hari kita kasih lagi 2 butir. Nah, biarin aja dulu, pokoknya metodenya sama. Sebelum, kalau dia nggak makan, biarin aja. Kalau semuanya peletnya itu mulai ngembang, jangan sampai hancur lah, mulai ngembang tuh kita ambil gitu kan. Karena kalau semuanya pelet udah ngembang, terus ikan coba makan gitu, coba gigit, dia bakalan hancur tuh, kan dilepeh tuh sama dia pasti kalau makan pertama. Pokoknya metode seperti itu terus aja lakuin seperti itu. Kalau semuanya udah 2 hari dia masih nggak mau makan, itu kan ikannya kecil ya. Kalau yang ikannya kecil, kita kasih yang dia mau, entah itu ulut Hongkong 1, itu juga pilih yang paling kecil aja. Nah, dan cara kita memberi makannya juga nggak asal masukin aja gitu ya. Jadi usahakan, nah saya kasih contohnya langsung. Saya kasih contoh. Usahakan ikan itu saat melihat makannya, atau kita jatuhin di apa namanya, ya kaget ya, gerakin depan apa sih, jatuhin di depannya gitu. Pas dia lagi ngeliat ke atas, kita jatuhin. Nah gitu, kita jatuhin. Nah, jadi usahakan ketika kita mau ngasih makan, dia itu ngeliat tangan kita tuh mau ngejatuhin pakannya gitu. Karena kan kalau ikan predator itu ketika dia melihat benda yang jatuh atau air bergerak, dia bakal ngerespon tuh. Biasanya kayak gitu tuh, bakal ngerespon. Mungkin dia langsung makan gitu kan, kalau dia yang doyan makannya. Nah, metodenya sama seperti itu aja. Kita goda dulu, usahakan dia ngelihat tangan kita mau jatuhin pakan tuh, nanti baru kita jatuhin ke depannya. Pokoknya jangan bosen, seperti itu aja ngasih metode pakannya. Insya Allah berhasil lah, 98% itu berhasil. Semuanya ikan saya mau kayak gitu, jadi pasti dia mau makan. Nah, apalagi yang ini apa namanya, Maxi ini, dia bisa dibilang lebih kecium aromanya sih, aroma amisnya lebih kecium, jadi lebih mudah. Tapi memang lebih mudah ikan yang masih kecil atau yang masih baby ketimbang ikan yang sudah besar tuh. Kita treatment makan pelet itu sedikit sulit sih emang. Cuma kalau yang masih kecil gini, saya jamin itu bakal berhasil. Oke, selamat mencoba, mungkin itu aja. Salam flaring tipis-tipis.